Salam Armada. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi minggu pertama di bulan Oktober tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Lambung Mangkurat 374. KRI Lambung Mangkurat 374 berkedudukan di Koarmada 2 Surabaya di bawah kendali Operasi Panglima Koarmada 2 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-hari KRI Lambung Mangkurat 374 di bawah pembinaan Satuan Kapal Ekskorta Komando Armada 2. KRI Lambung Mangkurat 374 merupakan kapal perang jenis korvet kelas Parchim berasal dari Jerman Timur yang memiliki kemampuan tempur utama meriam AK-230 Twin kaliber 30 mm serta senjata bawah air terdiri dari 2 unit RBU 6000 yang masing-masing memiliki 12 peluncur. Selain itu dilengkapi 2 buah meriam yaitu meriam Vector GI2 kaliber 20 mm dan meriam AK-275 Twin kaliber 57 mm. Kemampuan lainnya adalah mencari dan menghancurkan kapal selam, mengawal dan melindungi ancaman dari bahaya kapal selam musuh, memberi bantuan pengamanan tempur, patroli maupun penyekatan, serta penyebaran ranjau dan self-rescue. Lambung Mangkurat 374 sebagai salah satu unsur kapal perang TNI AL dalam melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional dan internasional, juga melaksanakan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Oktarita kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu pertama bulan Oktober tahun 2024 dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kas Koarmada RI ikuti pembahasan The Edge Jakarta Geopolitical Forum. Dalam rangka menghadapi tantangan maritim kawasan Indo-Pasifik, Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro, STMAPM Terhan mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMMC RMP menghadiri pembahasan pelaksanaan The Edge Jakarta Geopolitical Forum yang bertajuk Addressing Geo-Maritime Resilience Challenges in the Indo-Pacific bertempat di BPPT Menteng, Jakarta Pusat. Forum yang diselenggarakan atas kerjasama antara Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia ini merupakan acara tahunan yang membahas dinamika isu geopolitik dan tantangan ke depan di ranah global dan regional serta mendorong langkah-langkah membangun kepercayaan. 5 perwira Koarmada RI sandang pangkat kolonel. 5 perwira menengah Komando Armada Republik Indonesia resmi menyandang pangkat kolonel setelah melaporkan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi kepada Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SEMMC RMP pada acara pelaporan kenaikan pangkat bertempat di Longru Macan Kututu, Mako Armada RI Jakarta. Turut hadir pada acara tersebut Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STMAPM Terhan beserta para pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI. Kelima pamen yang naik pangkat yakni Kolonel Laut Pelaut Roni Sutadi, Kolonel Laut Pelaut Puji Basuki, Kolonel Laut Elektro Risang Sadewa, Kolonel Marinir Sigit Sugiarto, dan Kolonel Marinir Riyadi. Koarmada RI peringati Hari Kesaktian Pancasila. Prajurit dan pegawai negeri sipil Komando Armada Republik Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 melalui upacara bendera dengan Inspektur Upacara Asisten Personel Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Agus Praptopo Budi S, STMMC RMP, dan Komandan Upacara Letkol Laut Pelaut Faruk Dedi Subiantoro bertempat di lapangan Arafuru Mako Armada RI Jakarta. Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober bertujuan untuk mengenang 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Diharapkan dengan peringatan ini seluruh rakyat Indonesia wajib untuk menghormati pengorbanan para pahlawan dan merenungkan kembali arti penting Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Pangko Armada RI hadiri penyerahan Alpa Hankam dan peresmian Unif Penyanggahan Daerah Rawan.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEM MCRMP menghadiri acara penyerahan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan M. Herindra kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di area lapangan Monas, Jakarta. Alpal Hankam yang diserahkan sebanyak 569 unit ini merupakan produksi dari PT Pindad, PT Sentra Surya Eka Jaya, dan PT Ralika. Setelah penyerahan Alpal Hankam, Pangkorma Daeri turut mengikuti peresmian Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan yang dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Turut hadir dalam penyerahan Alpal Hankam dan peresmian unit Penyangga Daerah Rawan yaitu Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSc, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono SEMM, dan pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, serta Mabes Angkatan. Pangkormada RI hadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEM MCRMP menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 yang dipimpin langsung Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo bertempat di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengangkat tema Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas. Tema ini menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mencapai cita-cita bersama. Dalam suasana perayaan yang hikmat ini, seluruh masyarakat diajak untuk merenungkan kembali peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pangkormada RI hadiri gladi bersih HUT ke-79 TNI. Menjelang perayaan puncak hari ulang tahun ke-79 TNI di Monas, Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEM MCRMP menghadiri pelaksanaan gladi bersih upacara parade dan defile serta demo ketangkasan prajurit HUT ke-79 TNI yang dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI bertempat di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Gladi bersih HUT ke-79 TNI juga dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSc, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono SEMM, dan pejabat di lingkungan Mabes TNI serta Mabes Angkatan. Pada kesempatan ini, Panglima TNI memastikan kesiapan pasukan dan alutsista yang akan ditampilkan pada upacara parade dan defile HUT ke-79 TNI pada 5 Oktober 2024. Berbagai pertunjukan dan hiburan juga ditampilkan, di antaranya defile pasukan, kirap alutsista bersama rakyat, terjun payung, flypast, hingga pertunjukan boom bars and high speed pass. Jelang puncak HUT ke-79 TNI, prajurit Koarmada RI ikuti doa bersama. Menjelang peringatan puncak hari ulang tahun ke-79 TNI, Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEM MCRMP bersama prajurit dan pegawai negeri sipil Koarmada RI bergabung dengan prajurit TNI lainnya mengikuti doa bersama lintas agama di lapangan Silang Monas, Jakarta. Doa bersama yang diikuti ribuan prajurit dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara bersama 2.000 anak yatim piatu ini mengusung tema TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawal Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju. Tujuan doa bersama adalah untuk mendoakan kelancaran perayaan yang akan berlangsung pada 5 Oktober 2024. Pangkormada RI hadiri penyerahan piagam penghargaan Tim Pembebasan Pembajakan MT Pematang. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEM MCRMP menghadiri peringatan piagam penghargaan kepada Tim Pembebasan MT Pematang oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla di Wisma Elang Laut Menteng, Jakarta Pusat. Operasi pengintaian dan pembebasan pembajakan MT Pematang yang terjadi pada tahun 2004 di Selat Malaka merupakan bukti nyata keberhasilan TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugas pokoknya menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah yurisdiksi perairan nasional Indonesia. Komandan KRI Karel Saswit Tubun KSD 356 pada saat itu dijabat Laksamana TNI Purnawirawan Ahmad Taufik Kuroman SE. Pangkormada RI hadiri ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Menjelang hari ulang tahun ke-79 TNI pada 5 Oktober 2024, Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEM MCRMP bersama Ketua PG Jalasan Asli Armada RI Nyonya Kiki Denny Hendrata
mengikuti kegiatan ziarah nasional kepada para pahlawan nasional dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SE/MSI bertempat di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Ziarah nasional juga dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSc, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE/MMMT Ropsla, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono SE/MM, dan pejabat di lingkungan Mabes TNI serta Mabes Angkatan. Ziarah ke makam pahlawan ini merupakan suatu bentuk tanda penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Pangkoarmada RI hadiri penganugerahan Bintang Bayangkara Utama kepada Panglima TNI dan Kas Angkatan. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SE/MM CRMP menghadiri penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama oleh Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto SE/MSI, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSc, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE/MMMT Ropsla, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono SE/MM di ruang rapat utama Gedung Utama Mabes Polri. Penganugerahan Bintang Bayangkara Utama ini sebagai wujud kokohnya sinergitas antara TNI dan Polri. Bintang Bayangkara Utama merupakan tanda kehormatan tertinggi yang dianugerahkan Polri kepada seseorang yang telah berjasa terhadap kemajuan, kesejahteraan, dan pengembangan Polri. Puncak acara HUT TNI tahun 2024. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SE/MM CRMP didampingi Ketua PG Jelas Senastri Armada RI Nyonya Kiki Denny Hendrata beserta para pejabat utama Koarmada RI menghadiri upacara puncak peringatan HUT ke-79 TNI dengan Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di Monumen Nasional Jakarta Pusat. HUT TNI tahun 2024 ini mengambil tema TNI Modern Bersama Rakyat Siap Mengawasi Suksesi Kepemimpinan Nasional untuk Indonesia Maju. Acara puncak diisi dengan penampilan demo bela diri, demo berkuda, Jupiter Aerobatic Team, terjun payung Raja Wali Laut Flight, demo anti-drone, defile pasukan dan alutsista, kirap alutsista bersama rakyat, dan drone theoretical flypast, bombers, and high-speed pass. Selain itu juga ada festival band dengan para musisi dan artis papan atas. Sementara itu di Mako Koarmada RI juga dilaksanakan upacara HUT ke-79 TNI dengan Inspektur Upacara Asisten Logistik Pangkoarmada RI Laksamana Pertama TNI Fernando Situmeang yang membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SE/MSI. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalanusa, Maritim Jaya Indonesia Maju. Jalaswevat Jaya Mahe.